Assalamualaikum warahmatullahi belum direkod belum ya? Udah tuh. Udah rekod. Udah Teh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mantap nih, izin tutup kamera ya. Suara lagi. Hari ini hari Senin ya, tanggal 31 Januari. Udah gak kerasa akhir bulan lagi. Tetap semangat. Kita berjumpa lagi di Ngopi Pagi. Sekarang bersama Teh Fitri dan aku nemenin Teh Fitri hari ini. Oke. Sekarang ada 12 peserta. Sebelum dimulai ngopi paginya, kita baca doa dulu ya, agar lebih bermanfaat dan lebih berkah juga untuk ilmunya. Oke, berdoa dimulai. Amin. Oke, Teh Fitri. Sekarang temanya apa, Teh Fitri? Temanya itu tentang etika di dalam grup chat. Teh, insya Allah nanti kita akan bahas beberapa bagaimana kita menjadi partisipasi yang baik dan juga etika di dalam grup sosial media. Wow, mantap banget ya. Oke, siap. Tuh mulai pada datang teman-teman. Oke, aku serahkan aja ke Teh Fitri. Nanti Teh Fitri yang bahas tuntas ya. Nanti setelah ini boleh bertanya atau sharing-sharing boleh. Oke, Teh Fitri. Saya ke Teh Fitri ya. Iya. Kita bahas tuntas materinya. Terima kasih. Yuk, Teh Fitri. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, teman-teman. Sehat, alhamdulillah sehat selalu. Ini saya miringin ya HP-nya ya, mau sambil ngecas. Muka saya jadinya miring nggak di teman-teman? Enggak, ini cuma kameranya aja kan. Oke, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang luar biasa bisa bertemu sahabat-sahabat yang luar biasa hari ini, yang saya yakin teman-teman semua pasti udah sering bergabung di grup sosial media, juga udah mungkin membuat grup sosial media dan merasakan benar bagaimana terjun ke dalam grup-grup sosial media. Dan hari ini kita mau sedikit sharing tentang bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan potensi dari grup tersebut dan etika kita agar grup bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sebelum sampai kepada step-step bagaimana kita menjadi partisipan atau orang yang berada di dalam grup dengan baik, ini saya Nah, kita akan sedikit mengulik dulu ya, apa sih sebenarnya grup sosial media tersebut. Jadi, grup chat sendiri adalah masuk dalam konsep ruang sosial, artinya memang di sana dibuatnya grup tersebut memang untuk sebagai ajang bersosialisasi, yang dimana ini diisi oleh berbagai macam orang ya, dengan tujuan yang bisa jadi harusnya tujuan itu sama dengan tujuan pendirian grup. Nah, yang namanya banyak orang, yang namanya banyak kepala ya teman-teman ya. Kalau nggak buat suatu aturan, itu kan terkadang lost control, dan akhirnya ini menimbulkan disfungsi dari grup yang tadinya grupnya tujuannya A, kalau tidak memiliki aturan akan menjadi B. Nah, makanya di sini penting sekali di dalam grup sosial media kita sebagai partisipan itu harus mengetahui benar etika dan tata cara dalam grup. Nah, ini juga kenapa biasanya ketika grup-grup itu dibuat
di atasnya diberikan deskripsi. Dan diharapkan siapa saja yang baru bergabung di dalam grup itu kan melihat deskripsi dari grup. Nah, tujuannya apa sih? Agar tujuannya dibuat grup tersebut tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat grup. Nah, lalu kita sekarang akan melihat gitu ya, apa sih hal-hal yang bisa menjadi etika dasar ketika kita bergabung di dalam suatu grup sosial media. Sebentar teman-teman ya. Ternyata banyak ilmunya juga ya kita ini di media sosial. Nah, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tidak mengirim multipesan. Multipesan itu artinya mengirim pesan dalam jumlah yang banyak dalam suatu grup chat yang sudah dibuat orang lain yang ada tujuan tertentunya. Nah, ini salah satu yang dilihat itu adalah bahwasannya menurut The Breadth ada 37 pesan responden global yang menganggap bahwa mengirim multipesan merupakan etika yang buruk. Dan ini juga disampaikan di Facebook ya, bahwasannya janganlah mengirim 4 atau 5 pesan jika satu tidaklah cukup. Nah, artinya lebih baik ngirim itu satu pesan agak panjang tapi jangan banyak gitu kan, karena kalau kita kadang-kadang tertarik buka pesan itu kayaknya chatnya banyak, padahal sebenarnya chatnya satu, halo, apa kabar, assalamualaikum. Nah, itu kan multi pesan namanya. Jadi seolah-olah grupnya itu rame, padat, dan dikira itu pesan yang penting, ternyata bisa saja itu hanya pesan-pesan sapaan gitu ya. Maka ini diingatkan untuk tidak mengirim multi pesan tadi, karena ini akan menimbulkan tadi kan orang langsung respon gitu ya, dan dianggap kalau itu sesuatu yang tidak penting nantinya akan dianggap sebagai mengganggu dari aktivitas grup yang sudah dibuat tadi. Terus untuk yang kedua, bicarakanlah hal yang relevan dengan orang-orang yang ada di dalam grup. Nah, jadi ini penting juga kita membahas bahasan yang itu lagi on topic. Jadi kalau membahas topik A, kita nggak usah buat topik B, karena ini akan memecahkan konsentrasi atau pusat pembicaraan yang sedang dilakukan. Ya, bukan pusat di perut Ade. Nah, pusat pembicaraan di grup, dan ini nanti akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada orang yang itu dia anti politik, kita ngomong politik di grup itu sebenarnya grup sharing bisnis. Nah, akhirnya kan nanti jadi timbul perdebatan. Atau kita membicarakan topik-topik yang itu nggak relevan dengan orang-orang di sana, dan nanti bisa saja orang itu merasa terisi, oh saya nggak paham kenapa ini dibahas di sini, jadi ngerasa nggak nyaman gitu ya. Nah, jadi penting sekali kita membahas topik-topik yang relevan dengan grup yang dibuat, agar apa tujuan dari membuat grup itu tercapai. Dan juga tentu yang namanya orang membuat grup itu kan ada tujuan-tujuan tertentu, misalnya kayak para training motivator, dia ingin membuat kelas trial agar orang yang tadi masuk di grup itu bisa tertarik untuk ikut kelas lanjutan berbayar. Diana sayang gigit semut ya. Nah, sehingga ini akan menimbulkan etika yang tidak baik dan menimbulkan ketidaknyamanan dari anggota grup maupun dari orang yang membuat grup tersebut. Terus yang ketiga, ketika ingin kita keluar grup, nah jadi kan memang keluar grup itu banyak sekali alasannya teman-teman. Ada yang full chat, ada yang memorinya nggak kuat, ada yang RAM-nya sudah bermasalah, atau memang sibuk sehingga kayak kadang-kadang masuk ke dalam grup itu tidak bisa semuanya diikuti dari grup tersebut. Nah, memang salah satu alternatif yang bisa kita ambil itu adalah keluar grup. Tapi yang namanya grup itu kan ibaratnya kita masuk rumah orang, ngetuk pintu, assalamualaikum, kenalan gitu ya. Tapi kalau keluar, misalnya tamu aja datang ke rumah kita langsung pulang aja, nggak pamit, nggak A, nggak B, itu kan kesannya kurang baik. Nah, begitupun etika kita di dalam bergrup gitu ya. Namanya juga bersosialisasi. Kalau kita ada di kelompok arisan, mau pulang itu kan minimal pamit sama satu orang yang keluar rumah. Atau kalau lebih baiknya pamit kepada semua orang. Nah, maka di sini juga disamakan bahwasannya grup sosial media juga, baik itu grup apa aja, baik itu grup Telegram, grup WhatsApp, grup Facebook. Nah, tidak dibedakan, tapi melainkan itu adalah bagian dari etika kita berada di dalam grup untuk pamit ketika memang kita tidak mampu mengikuti grup yang telah dibuat tadi. Lalu yang keempat,
teman-teman ya, ini pastinya masih di sini. Yang keempat, tidak mengirim pesan terlalu pendek ataupun terlalu panjang. Nah, bagi beberapa orang yang membaca pesan terlalu panjang akan membuat mereka kewalahan. Nah, aktivitas orang yang berbeda-beda tentu tidak hanya dihabiskan. Bentar ya. Adek Umi boleh itu dulu, Dek. Adek boleh di kamar dulu, Dek. Tidak dihabiskan untuk membaca pesan yang panjang. Nah, begitu pula dengan pesan yang terlalu singkat atau hanya mengirim emoji. Nah, ini kan tadi kalau kita ngirim terlalu panjang mungkin jelimet orang yang baca. Tapi kalau kita hanya ngirim emoji, terkadang ini juga kesannya seperti spam ya teman-teman ya. Karena kan anggota grup lain ngelihat, oh chatnya banyak, kayaknya ada pesan penting yang disampaikan, tapi ternyata isinya hanya sekedar emoticon atau pesan-pesan yang kurang penting dan kurang relevan yang sedang dibicarakan dalam topik grup tersebut. Nah, maka pastikan untuk menghindari hal ini karena menandakan bahwa Anda tidak tertarik dengan percakapan dan hanya menyarankan dalam satu kalimat setidaknya berisi sekitar 5 kata. Nah, jadi kalau kita mau berkomentarlah yang positif, dan itu memang komentarnya yang relevan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Adapun poin yang kelima, yang akan kita bicarakan hari ini yaitu dalam satu pesan singkat, nah ini tidak meneruskan pesan orang lain tanpa seizinnya. Jadi kan kalau di grup itu terkadang ada materi-materi penting ya teman-teman ya, yang memang katakanlah seperti grup official Ratu-Ratus ya. Nah itu kan ada materi-materi yang khusus disiapkan oleh tim Ratu-Ratus untuk para leader guna membina gitu ya. Tapi terkadang itu sifatnya pembinaan internal, bukan untuk eksternal gitu ya. Nah, jadi ketika kita berada di grup tadi gitu ya, ketika kita hendak mengambil materi, itu kan sebenarnya ada hak cipta ya, hak cipta bukan berarti hak cipta nggak boleh di copy, tapi ini kan etika. Dia berpikir, dia berusaha membuat suatu bahan yang akan mencerdaskan orang-orang yang di dalam grup tadi gitu, lalu kita main copas. Kita kan boleh menuangkan hasil pikiran kita ke orang lain, itu boleh. Nah, tapi maksudnya kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Tapi kalau kita ngambil langsung pas gitu ya, dan kita sebarkan, nah maka ini akan mengganggu. Kenapa? Karena nanti sumber kepenulisan, ada hak intelektual, ada hak cipta dan lain-lain yang mereka buat. Nah, itu nanti bisa saja tersebar dengan cara yang kurang asan. Nah, karena kalau apalagi bagi seorang penulis atau training motivator, nah itu mereka setiap quote yang mereka sampaikan, yang mereka tulis, itu semua ada nilainya. Nah, makanya ketika kita berada di grup-grup seperti ini, sebaiknya ketika kita melihat, oh ini pemikirannya bagus, ini tulisannya bagus, ini videonya bagus, kita tanyakan dulu pada admin apakah ini memang boleh di-share kepada orang lain atau hanya cukup untuk kita sebagai anggota grup boleh kita simpan untuk dipelajari kembali atau seperti apa. Nah, karena memang dalam sebuah grup itu tentu ada tujuan tertentu pula dalam hal dibangunnya grup tadi, seperti itu. Udah teh, ini terkait materinya 5 poin ini. Selanjutnya silahkan Teh Desi ya untuk mengkoordinir pertanyaan Teh. Oke, terima kasih Kak Fitri. Ternyata dalam sebuah grup juga ada etika dan juga emang ada aturannya juga ya, tergantung grupnya gitu kan. Kalau misalkan grupnya cuman kita bikin grup nih, tapi bikin grup cuman buat seru-seruan. Nah, itu biasanya lebih karena seru-seruan, jadi biasanya paling canda-canda gitu kan. Kalau misalkan grup sepi itu berasa asing, berasa aneh gitu kan, ini pada kemana, karena niatnya juga untuk seru-seruan kan, canda-candaan biasanya gitu. Jadi tergantung bikin grupnya untuk apa gitu kan. Oke, ada yang mau bertanya atau yang sharing-sharing boleh ya, silahkan ajukan pertanyaan gitu. Yang belum paham atau belum ini tadi masalah materi tentang tadi yang di grup boleh. Kalau aku sih kadang yang di grup yang seru-seruan tuh kalau misalkan sepi tuh ya kadang
ini pada kemana gitu kan, pada berasa kehilangan gitu kan. Kalau misalkan an seru, rame gitu kan, berasa seneng gitu kan. Kalau grup untuk seru-seruan, kadang kan video call bareng-bareng kita gabungkan gitu kan, kita ngobrol-ngobrol apa aja yang penting temanya seru-seruan. Beda lagi kalau misalkan grup itu tujuan untuk serius, untuk belajar gitu kan. Karena kan dibikin grup juga pasti ada tujuannya gitu kan. Untuk apa grup itu dibikin, terus aturannya seperti apa gitu kan. Terus anggotanya gitu kan siapa aja gitu kan. Terus eh, yang masuk grup itu bisa masukin dari luar aja atau misalkan ini gitu kan, tergantung grupnya sendiri gitu kan. Jadi ini grup yang lebih resmi. Kalau yang lebih resmi dan kita masuk grup orang lain yang emang untuk pembelajaran, untuk kita di sana numpang untuk belajar untuk ini, emang ada aturannya dan etikanya gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam grup itu kebanyakan kadang kan kita misalkan nggak ngerti atau apa-apa, ya kita jangan berdiam diri gitu kan, tetap harus bertanya gitu kan, ini maksudnya apa gitu kan, terus aturannya gimana, terus ini yang ini benar kata Teh Fitri, boleh aku share gitu kan, ya izin gitu kan. Jadi tergantung yang itunya apa, pembikin grup itu untuk apa, tujuan dari awalnya gitu kan. Apalagi kalau kita numpang di grup orang lain. Gitu kan. Ya, nah. Ayo di sini ada 26 juta peserta. Selamat pagi semuanya, masih semangat kan? Aduh, bentar. Semangat, semangat, semangat. Masih pagi, semangat, semangat, semangat. Ya, bener. Kadang kan Teh Fitri ya gitu kan, kita bikin grup tuh. Kalau bikin grup sendiri sama grup kita pang orang lain kadang emang beda gitu kan, tapi tergantung grupnya sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan grupnya sepi gitu kan, emang suka tanda tanya juga, apalagi kalau tentang isinya materi gitu kan. Kadang yang bikin tuh anggota grupnya ngerti enggak gitu kan, paham enggak gitu kan pada diem semua gitu kan, materi yang disampaikan masuk enggak ke mereka gitu kan. Kalau misalkan kitanya tanya ini gimana gitu kan, yang punya grup juga kan bisa enak menjelaskan gitu kan, jadi supaya kita sama-sama saling menghargai, saling inilah, apalagi dalam pembelajaran gitu kan. Kalau yang saya tahu gitu kan sedikit-sedikit. Nggak tahu kalau menurut yang lain gimana. Jadi memang Halo, tergantung. Assalamualaikum. Halo Teh Oh iya, boleh Wawas. silakan Teh Wawas. Boleh boleh Teh Wawas, gimana kabarnya Teh Wawas? Alhamdulillah baik. Teh Desi, Teh Fitri mau nanya dong tentang etika bersosialisasi, bersosial media ya? Di grup ya. Iya. Ya, Eh, di grup chat, Mbak. iya. Tapi ini kayak di Facebook gitu, Mbak Fitri kan kita bikin status, terus si statusnya tuh copy paste, di copy paste sama orang, tapi orang itu enggak izin sama kita gitu. Terus kita kan mau negor nggak enak, takutnya marah. Kasih tipsnya dong atau caranya gitu. Negor baik-baik, eh, tapi orang itu negor, tapi orang itu nggak sakit hati atau tersinggung gitu. Gitu kan, soalnya kan kadang kita juga ngerasa nggak enak, aduh mau negor gimana ya, takutnya nih orang jadi nggak mau berteman di Facebook, sedangkan dia itu nggak ada izin gitu buat copy paste status saya gitu. Gitu aja sih Mbak Fitri sama Mbak Desi. Kok jadi Mbak ya? Apa Mbak Wawas? Aduh, Ajar jadi ya. pagi-pagi jadi Mbak, tadinya Tete jadi Mbak pan ya.
Ya udah gitu aja teh. Hatur Iya, nuhun. baik Teh Wawas. Masya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini ya, memang pada dasarnya itu kan apa yang sudah kita post ya, bukan post. Kita post itu adalah sesuatu yang memang bisa dilihat halayak umum dan bisa dinikmati halayak umum. Tapi kita juga punya hak untuk membatasi apa-apa yang itu menjadi hak kita. Dalam artian gini, memang tulisan yang saya share itu berarti tulisan memang yang bisa dikonsumsi oleh orang lain. Tapi belum tentu bisa boleh diambil. Samalah kayak kita tuh apa ya, ngidangin kue memang untuk dimakan orang lain, tapi bukan berarti toples-toplesnya boleh dibawa pulang kan. Nah seperti itu juga ketika kita di sosial media. Jadi memang Facebook memang sering ya, kalau di Facebook itu kan tulisan-tulisan itu sering dicopas. Saya juga pernah ternyata sudah sampai booming ke IG dan Twitter katanya. Saya nggak tahu, nggak pakai nama sumber saya sama sekali, dan itu statusnya sudah 2 tahun rame. Saya nggak tahu gitu kan. Ya saya bersyukur memang tulisan itu tentang tulisan Islami. Cuma maksudnya bagaimana sih kalau tulisan itu sampai dibukukan, karena tulisan itu sampai di-post oleh akun terkenal gitu ya, di-post sama akun-akun terkenal tanpa punya nama. Nah yang khawatir kan kalau tulisan itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, lalu dibuat buku atas namanya. Nah padahal sementara nanti itu ditemukan dari akun Facebook saya asalnya. Nah bisa saja nanti saya yang justru dibilang plagiat kan. Nah makanya jadi ketika tulisan-tulisan itu kita post di sosial media dan kita rasa tulisan itu memang hasil buah pemikiran kita, nggak apa-apa, kita tulis aja note di bawah bahwasannya silahkan di-share tapi no copas gitu ya. Jadi jangan dicopas karena hak tulisan hari ini tuh ada hak intelektual dan ada harganya Mbak. Jadi ketika memang tulisan kita itu dirasa tulisan yang bagus, nggak apa-apa ditegesin. Kalau memang ada yang copas tolong dijapri. Afwan ya, ini tolong ditulis sumbernya dan di tag akun saya. Karena saya ada pengalaman yang seperti itu. Dan ini nanti bukan, padahal sumbernya dari kita ya. Tapi kalau itu tulisannya terlanjur diterbitkan, bisa saja saya yang dituduh plagiat kan. Bisa saja saya dituduh saya yang mengambil hasil buat pemikiran orang lain. Jadi untuk etika di sosial media itu nggak apa-apa kita sampaikan aja. Kita kan nggak ada tujuan apa-apa. Kalau dia tersinggung artinya hati dia yang belum benar. Karena kita niatnya benar-benar untuk menjaga bagaimana tulisan-tulisan yang kita sampaikan itu tidak menjadi bumerang pada diri kita sendiri. Karena yang namanya hak intelektual, hak cipta, dan lain-lain, itu semuanya sekarang itu diduitkan. Nah, kalau nanti ada apa-apa, kita nanti dituntut balik dan itu bisa sampai ke ranah hukum. Jadi memang di sini penting sekali kita mengetahui etika bersosial media agar apa? Agar semua itu berjalan sebagaimana mestinya. Bukan karena kita nggak mau pemikiran kita diambil orang lain. Kita bersyukur ketika pemikiran kita, apalagi pemikiran yang Islami atau pemikiran bermanfaat seperti bisnis itu disenangi orang lain, diminati orang lain, dan memang terus bergulir ke orang lain. Cuma masalahnya kita nggak tahu ke depannya akan terjadi seperti apa tulisan kita. Dan kalau tadi sampai ada orang yang memang dia mengaku itu tulisan dia dan diterbitkan, bisa-bisa nanti kita yang dituduh plagiat di kemudian hari. Nah, jadi sebaiknya kalau ada yang seperti itu sering copas tanpa izin, di ini aja disampaikan. Nggak apa-apa ya, tolong disampaikan sumbernya ya. Saya nggak ini. Nanti kalau dia bilang, oh iya teh, maaf, kita jelasin aja. Oh iya maaf ya, saya nggak maksud apa-apa, cuma biar lebih enak aja. Gitu aja nggak apa-apa. Kalau memang nanti Ya, sampai nggak mau berteman, itu kembali ke jadi orangnya tersebut. Karena kita kan nggak ada ya, maksud apa, kita hanya menjaga hak kita di kemudian hari tidak terjadi apa-apa. Seperti itu Teh Wawas. Bang. Ya, jadi gimana kitanya Teh Wawas kalau misalkan jiplak di media sosial itu emang udah banyak kan, udah sering gitu kan. Ya, aku juga status banyak yang koplas plak-plak ya banyak, cuman ya udah kan tergantung kitanya. Kalau misalkan kitanya berasa nggak enak, berasa ini tinggal kita baik-baik aja gitu kan. Maaf teh, maaf itu kopas dari status saya ya gitu atau gimana pokoknya tapi jangan langsung ke situ kita pendekatan dulu gitu kan terus pokoknya ngomongnya baik-baik gitu kan terus maaf nanti kalau misalkan mau kopas misalkan kalau sama Teh Wawas boleh boleh tapi izin dulu ya gitu kalau aku sih kalau aku sendiri gitu kan ada yang ngopas plak-plak banget gitu kan ya udah biarin kalau aku sendiri gitu kan berarti mungkin
status aku pas gitu kan, apa menginspirasi mereka. Tapi kan tetap orang akan tahu gitu kan tulisan orang itu gitu kan. Kadang yang udah tahu mah pasti itu bukan dia yang tulis gitu kan. Jadi sebenarnya tergantung kita gitu kan, di media sosial ataupun di grup gitu kan. Kalau misalkan di grup juga kan kita harus ada izin dulu gitu kan, juga ada peraturannya gitu kan, apalagi dalam sebuah grup gitu kan. Nah kalau media sosial kan yang job apa plak itu kan ambil di Kawawas, tinggal bilang aja baik-baik gitu ke Di orangnya Japri gitu. aja intinya ya. Kadang kan kalau kita di kalau komen kalau takut di Tewawasnya rame ya, di nah, Japri aja. Insya Allah nggak apa-apa. pelan-pelan aja sambil pendekatan ya, mungkin nanti dia bisa jadi apa, kalau misalkan tadinya gak kenal kan bisa jadi kenal terus, kalau misalkan bonding ininya kuat kan bisa jadi tim Tewawas atau ininya Tewawas gitu kan, langganan atau apa, intinya gitu aja. Kalau misalkan ini, apalagi kalau yang udah kenal, kalau nggak kenal kan enak kita jadi sambil ini, nanti mungkin mereka menginspirasi tulisan kita gitu sih, kalau aku pikiran aku mah gitu. Tapi balik lagi ke diri Tewawas gitu, karena Iya kan sih Teh. Maksudnya gini, apa sih? Kita itu kan bikin status bukan tentang status jualan ya. Jadi pernah lah ada jadi bikin status yang emang bener-bener itu dapat mikir, kayak kita tuh cari di Google nih, cari inspirasinya di Google, di gambar-gambar, aduh gimana ya ini supaya status aku tuh emang bagus gitu. Status aku tuh ya adalah nggak usah bercanda terus gitu. Ada status yang eh, serius dulu, serius gitu. Cuma pas eh ngelihat lagi, jadi orangnya tuh bikin status aku, jadi dia ditambahin lagi. Jadi atasnya status bikin dia, terus tengahnya tuh status yang aku bikin, dan bawahnya status yang dia bikin. Kan jatuhnya, ah ini kan status yang aku bikin gitu. Mau negor nggak enak gitu kan. Tahunnya ini cuma status aja dipermasalahin gitu. Kalau oh, mikir jadi itu gimana ya itu masuknya gitu. dimodifikasi Kawawas masuknya itu. Jadi maksudnya nggak plak seutuhnya Kawawas, jadi dia tambahin atasnya kata-kata dia, terus kata-kata plak Tewawas gitu, terus tambahin dia lagi gitu kan. Heeh. Iya, kayak Iya, gitu. Cuma nggak Dimodifikasi izin aja maksudnya. gitu kan. Apa maksudnya siapa sih yang nggak, ya maksudnya siapa sih yang nggak kesel gitu kan. Ikut status aku. Padahal itu dapat susah loh statusnya gitu. Bikin statusnya tuh kalau dibilang cari inspirasinya tuh di Google, di buku, di itu gitu kan. Tapi di copy paste gitu Teh. Sebenarnya nggak apa-apa kalau seandainya izin atau Teh boleh ini ya copy paste ya gitu. Oh iya nggak apa-apa, lebih seneng gitu kan ya Teh Fitri ya gitu kan. Jadi kita tuh oh berarti emang terinspirasi, status aku tuh jadi Iya. terinspirasi buat dia gitu. Tapi kan balik lagi kalau nggak izin jatuhnya kayak, ya kayak Teh Fitri tadi bilang itu makanan boleh dimakan tapi ya nggak usah bawa toplesnya gitu kan. Jatuhnya tuh itu milik Tergantung. aku loh gitu. Terus Tergantung. diambil dengan Tergantung kita ya Tewawa, soalnya kan media sosial kan namanya juga media sosial kan, pasti semua orang pakai dan semua orang ini gitu kan media sosial gitu kan. Pasti pasti ada aja gitu kan, dan kita nggak mungkin memaksakan orang supaya apapun harus izin, apapun harus ini, nggak bisa kasarnya. Walaupun kita ini gitu kan, apa ya segitu kan kasarnya Kawawas misalkan masih bisa dimodifikasi. Kalau aku bener-bener plak gitu kan, tapi ya udahlah gitu kan. Teh gini teh, aku cut teh. Gini, So, jadi benar yang namanya sosial media itu nggak bisa kita nge apa ya ngeblok orang itu semuanya harus gini. Nah, tapi disinilah pentingnya kenapa kita bahas etika, karena memang semua balik lagi itu ada etikanya. Seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Kita itu bukan berarti kita mau bermain ke ranah hukum, enggak. Cuma
di sini pentingnya itu ke depannya akan menjadi masalah atau enggak. Nah, di sini kan tadi udah dijelaskan bahwasannya materi ini kita bahas hari ini agar kita tahu bagaimana bersosial media itu agar sesuai rambu-rambu dan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari ya Teh ya. Nah, maka rambu-rambu yang saya bicarakan dari tadi itu gunanya untuk apa sih? Kita memang nggak bisa memaksa orang lain, tapi kita bisa mengedukasi loh. Nah, ini loh kita edukasi sebagai bentuk rasa sayang kita ke mereka bahwasannya ada cara ketika kita ingin copos itu boleh. Nah, tapi menghargai orang lain itu wajib. Kita dan setidaknya ketika kita nggak bisa memaksakan itu kepada orang lain, kita bisa memaksakan diri kita mengikuti etika ini. Dan kita pun ketika menjapri mereka itu adalah bagian kasih sayang kita untuk mengajarkan etika yang baik dan benar kepada mereka. Nah, jadi apa yang kita bahas hari ini adalah bentuk edukasi untuk kita dan juga bentuk bekal kita untuk mengedukasi orang lain gitu ya Teh ya. Jadi benar pada dasarnya konteksnya sosial media itu nggak semua orang harus pemikiran dengan kita, tapi kita bisa mengajarkan orang lain mengikuti tata cara yang benar agar memang sesuai gitu ya, sesuai dengan maksud dan tujuan dari kita bersosialisasi dan berinteraksi. Insya Allah saya yakin teman-teman yang statusnya di Copas itu nggak akan marah, nggak akan ini. Cuma tadi itu nanti ke depannya apakah akan menimbulkan masalah atau enggak. Apalagi kalau kita sering mohon maaf kita kayak teman-teman yang penulis itu kan nulis cerpen, nulis misalnya kayak kita di Ratu-Ratus tuh buat tulisan tentang bukan value sih, lebih kepada manfaat dari tanaman-tanaman tertentu. Itu kan nanti ada hak-hak pertanggungjawaban dari tulisan itu. Loh, ini sumber ini mengatakan begini, si ini nulisnya begini. Nah, nanti ini mau gugatnya kemana gitu ya. Kalau mereka nggak pakai sumber. Nah, sementara kita nulis itu pasti ada sumber referensinya nggak mereka ketahui gitu. Jadi saya rasa untuk mencantumkan nama, apa sih susahnya mencantumkan nama seseorang kecuali dia ingin mengakui tulisan itu sebagai tulisan dia. Nah, kalau di situ kan berarti ada etika yang tidak baik. Nah, makanya di sini penting sekali kita mengajarkan etika dan adab kepada teman-teman yang menggunakan sosial media sebagai orang-orang yang memiliki adab yang baik. Nah, seperti itu Teh ya, saya cut off agar pembahasannya nggak terlalu melebar karena saya cuma bisa sampai pukul 6.45 Teh. Monggo dilanjutkan. Terima kasih Teh Fitri. Boleh yang mau bertanya lagi sampai 6.45 katanya. Ada Teh Hani, Teh Neni, ini Teh Pilda. Nyai nih, Nyai kan suka buat tulisan fenomenal nih. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kan ini kan tentang grup kan. Grup ini kan tadi itu apa? Ini grup ya. Aku nggak lihat ininya. Nggak apa-apa. Kita kan saling mengingatkan, nggak apa-apa. Ya. Oke, yang mau bertanya lagi boleh ya. Yang mau bertanya tentang apa sih? Kita dulu materinya tuh. Lima etika dalam grup chat. Grup chat bagaimana sebaiknya kita berinteraksi. Jadi 5 etika dalam grup chat. Baik grup WA, grup Facebook gitu kan, ada etikanya dalam sebuah grup. Oke, boleh yang mau bertanya. Nyai mau menambahkan boleh Nyai. Pak Tepia, Pak siapa yang di sini boleh ya, yang Tepopon mungkin menambahkan boleh. Etika dalam grup. Pada seperti ini kayak ada mantap semua ini, sudah keren semua sepertinya. Ya. Teh Jenny biasanya banyak nih inspirasinya nih. Dia lagi sibuk kayaknya. Dejen. Halo. Masuk Bun, jadi masih ini lagi mencerna. Lagi apa? Oke. Etika dalam sebuah grup memang banyak ya etikanya gitu kan. Karena pembuatan sebuah grup itu kan ada tujuan gitu kan.
dan kita ikut ke grup itu juga pasti ada tujuannya. Jangankan yang kasarnya yang serius, yang canda-canda atau kita cuman seru-seruan aja pasti tujuannya ada. Itu dibikin grup gitu kan. Dan pasti ada aturannya grup itu dibuat gitu kan. Kalau misalkan grup cuman kita bikin grup seru-seruan gitu kan, kebanyakan sih aturan agak bebas gitu kan, tapi tetap kita harus saling menghargai gitu kan pendapat orang gitu kan. Nah, kalau grup yang serius kita tetap ada aturannya gitu kan. Jadi kita harus mengikuti aturan yang ada juga. Etikanya juga harus seperti apa gitu kan. Jangankan di WA, di Facebook juga sama gitu kan, pasti ada aturan, ada ininya. Jadi memang yang paling penting dimanapun kita berada ada adab dan etikanya ya Teh ya, mau itu di Iya, Facebook, iya. mau di WhatsApp gitu ya. Dan yang pasti etika itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Dan juga ini mungkin saya mau sedikit bukan ingatkan ya, mau kita bahas sedikit itu etika di grup itu kan sering nih banyak terjadi. Memang grup-grup itu kan kalau sama pembuat terkadang tujuannya adalah sebagai kolam. Nah, kita yang bergabung di dalam kolam itu, boleh nggak kita saling add? Ini kan biasanya seperti itu ya. Nah, memang boleh aja gitu ya. Cuma kita jangan sampai melangkahi juga aturan yang sudah dibuat. Karena gini, banyak juga kolam-kolam yang dibuat itu. Mereka kan buatnya dengan kayak iklan berbayar ya teman-teman ya. Ada grup yang memang dia melarang kita mengambil database mereka. Nah, jadi ini juga perlu kita wanti-wanti. Karena kemarin saya pernah ikut grup muslimah terapis gitu ya, itu udah dilarang untuk mengambil database, tapi ternyata masih ngambil. Nah, ini juga kita seharusnya tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Akhirnya dijapri satu-satu, saya satu grup dengan ini. Loh, gitu kan padahal sudah diingatkan untuk tidak mengambil database. Nah, kita harus menghargai grup tersebut gitu ya. Walaupun kita tujuannya itu pengen nambah database, tapi kita ingat ketika kita gabung di dalam grup juga harus diluruskan niat walaupun kita memang pengen tambah database, tapi kalau sudah dilarang sebaiknya nggak usah lagi gitu ya, karena ini kan menyalahi etika ya teman-teman, menyalahi aturan. Nah, jadi memang tujuan kita ketika masuk grup luruskan dulu saya pengen dapat ilmunya plus saya ingin dapat database-nya. Kalaupun kita ingin dapat database-nya, japrilah baik-baik, nggak mesti langsung kelihatan banget bahwasanya kita itu memang dapat nomor kontak kamu dari grup ini, sementara grup ini itu udah ngelarang siapa saja nyimpan nomor orang yang ada di sana, karena kan takut disalahgunakan Teh. Kadang-kadang tuh orang ada yang ngambil database kayak gitu langsung di broadcastin apa-apa. Nah, nanti kan ini bisa jadi konten juga ke depannya sama grup yang membuat, karena ngerasa nanti orang ini terganggu gara-gara masuk grup kamu, kok saya banyak yang spam sih gitu kan. Nah, jadi memang untuk mungkin kita yang membuat grup juga punya aturan yang tegas gitu ya, tapi bukan artian yang kayak mana ya, tapi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan semua orang. Dan kita yang masuk grup juga sebaiknya memang meluruskan niat, dan kalaupun ingin menambah database itu dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara-cara yang baik gitu ya, karena banyak sekali kejadiannya nanti yang seperti itu, Kak, tujuan masuk grupnya hanya untuk nambah kolam, untuk menambah database, dan akhirnya nanti orang jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi lebih baik kita menggunakan cara-cara yang enak lah, cara-cara yang elegan. Kalau kita mau memang menambah kolam kita, ya udah kita yang buat grup. Nah, kalau kita masuk ke grup orang lain itu gunanya apa? Kita agar lebih bisa dikenal, lebih banyak kenalan, tapi jangan nyaplok-nyaplok tuh, maksudnya ketahuan banget kalau kita tuh memang sengaja masuk grup itu untuk mendapatkan database diri kita sendiri. Mungkin itu salah satunya Teh. Oke, terima kasih Teh Fitri. Teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan boleh ya? Atau di luar tema juga boleh. Kita sampai jam berapa, Kak Teh Fitri? Boleh dilanjut aja Teh, aku ini udah mau pamit 1 menit lagi, tapi kan kalau teman-teman masih mau lanjut ngobrol, boleh aja ngobrol sama Teh Desi gitu. Oh gitu ya. Soalnya sih mau Apa-apa. ngojek, ini bentar lagi ngojekin anak. Oh, nanti tanya-nyanyi dulu ya. Nyai gimana? Mau lanjut apa stop sampai di sini Nyai? Teh Wawas lagi. Suara akunya nggak ini, suaranya nggak bagus. Oh ya udah, berarti tutup aja Ya nanti Teh. udah, sampai sini berarti ya. Ya. Oke, teman-teman, berhubung Teh Fitrinya ada acara lagi, yang lain ada keperluan juga. Mohon maaf bila
ada kekurangan gitu kan, ada salah penyampaian kata gitu kan. Kita sama-sama belajar di sini, memperbaiki diri dan meningkatkan ilmu gitu kan. Eh, sebelum oke, aku nggak fokus nih anak-anak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Teh Fitri, Masya Allah ilmunya telah disampaikan ya. Saya dan Teh Fitri izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Fitri boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nyai, makasih Desi dan semuanya. Semoga Allah Iya. berikan banyak hidayah untuk kita semua ya. Izin pamit ya. Amin. Iya, iya. Makasih Teh Fitri. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf ya. Cuma sampai 6.45 ya.